Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling agung dan paling besar adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Dengan kedua nikmat itu, seseorang dapat meraih kehidupan yang tentram dan bahagia di dunia dan di akhirat. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, mari kita saling berwasiat untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepadanya dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan ilmu yang diajarkan kepada kita, dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Ada 3 sifat yang menjadi sumber malapetaka dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Yang pertama, sifat kebodohan, yang nantinya seseorang beragama dengan penuh syubhat, kemudian akan mewariskan keraguan-raguan yang kemudian puncaknya meninggalkan kebenaran Islam. Yang kedua, yaitu mengikuti hawa nafsu, sehingga nantinya seorang beragama sesuai dengan syahwat dia saja, yang kemudian dia akan menjual belikan agama sesuai dengan nafsunya. Yang ketiga, emosi dan amarah, yang akan mewariskan permusuhan dan kezaliman di antara manusia. 3 perkara ini adalah merupakan sumber malapetaka dalam kehidupan anak Adam. Lihat berapa banyak orang beragama dengan semangat, namun mereka tidak mengerti apa yang mereka jalankan. Bahkan sebagian dari mereka ketika ditanya tentang Islam, mereka hanya tahu Islam itu adalah solat 5 waktu saja. Tidak mengerti apa itu Islam, apa definisinya, apa konsekuensinya menjadi seorang muslim. Sehingga kita dapati masyarakat kita beragama sesuai dengan kondisi struktur keadaan masyarakat setempat, karena bersumber dari kebodohan, tidak mengerti tentang agama, tidak belajar. Bahkan sebagian dari kita menyebarkan syubhat, hanya Allah yang tahu diterima dan tidaknya amal kita, sehingga mereka malas belajar mencari tahu kebenaran. Maka dengan sebab itu timbullah malapetaka, yaitu mulai ragu dengan kebenaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah Anda dengar setiap hari di media sosial, di televisi, atau surat kabar yang kita baca, bahwa orang-orang berusaha ingin menyamakan semua agama, dan mereka mengatasnamakan toleransi, lalu umat Islam pun ikut-ikutan. Dan ini bukanlah sebuah cerita yang diada-adakan oleh kita, dan ini kenyataan. Tidakkah setiap tanggal 25 Desember, setiap umat Islam juga ikut merayakan Natalan bersama? Tanggal 1 Januari, semua bahkan mayoritas umat Islam merayakan Tahun Baru. Ajaran ini bukan ajaran Islam, bahkan bukan ajaran para nabi dan rasul. Ini ajaran orang-orang musyrik. Bahkan menjalankan Tahun Baru bersama di setiap tanggal 1 Januari lebih buruk daripada orang yang mengucapkan Selamat Natal. Mengucapkan Selamat Natal hanya mengakui satu agama, yaitu agama Nasrani, dan itu pun kesesatan, karena ucapan itu mengakui adanya anak bagi Tuhan. Karena awal ucapan itu adalah ucapan selamat atas kelahiran Yesus Kristus, sehingga orang-orang Islam dibodoh-bodohi oleh kalimat yang bernama toleransi. Mulai ragulah mereka akan kebenaran Islam saja.
Kemana ayat Al-Quran yang berbunyi innad dina indallahil Islam? Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ayat ini mulai dikaburkan. Demikian juga ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini pun mulai disembunyikan. Bahkan di setiap acara-acara keagamaan ayat ini bisa menjadi hantu bagi mereka yang menyamakan semua ajaran. Kita ini sengaja dibuat bodoh. Bahkan kita ini tidak pernah diajarkan sejak kita SD sampai kita kuliah kecuali di pondok pesantren tentang la ilaha illallah. Kemudian syaratnya, rukun-rukunnya, konsekuensinya. Kita tidak pernah diajarkan itu. Kita hanya diajarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang itu juga diakui oleh orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Yahudi pun mengakui bahwa Tuhan itu Maha Esa. Namun la ilaha illallah dengan konsekuensinya, di mana kita dianjurkan, diwajibkan untuk menyempitkan ibadah kita hanya untuk Allah saja, itu tidak pernah diajarkan. Kenapa? Jawabannya, ada tujuan terselubung, ada masa depan yang diinginkan iblis. Iblis itu tidak menunggu hari ini terjadinya kesesatan. Dia tunggu ratusan tahun baru menyesatkan Nabi Adam. Atau dia tunggu beberapa waktu dia menyesatkan Adam dan keturunannya. Itulah iblis. Berapa lama iblis mengubah ajaran agama kita? Puluhan ribu tahun setelah Nabi Adam wafat. Baru dia bisa mengubah ajaran agama kita ini dengan dasar kebodohan. Apa kebodohan itu? Yaitu manusia disuruh bertawassul kepada orang mati untuk menyampaikan hajat mereka. Ditakut-takuti manusia yang berdosa. Kalau kamu doa sendirian, kamu tidak dikabulkan oleh Allah. Ini iblis. Maka kamu harus datang ke kuburan orang soleh. Ini iblis. Itu pertama kali yang mengajarkan iblis. Karena dulu pernah ada 5 orang soleh. Bernama Wad dan Suwa'an, Yagusa, Ya'uqa dan Nasr. 5 orang ini meninggal serentak dalam satu waktu. Setan atau iblis mendatangi pengikutnya. Kalian kalau mau mengenang kebaikan 5 wali ini, buatkan patung, tempat di kuburan mereka. Tempatkan patung itu di kuburan mereka. Awal cerita, kuburannya tidak dijadikan sebagai tempat tawasul. Tapi pembuat patung ini mulai hilang satu persatu karena ditelan oleh masa. Tumbuh generasi yang tidak mengerti ilmu agama. Iblis datang lagi. Kalian tahu, dulu ayah kalian, nenek moyang kalian, kalau mau meminta kepada Allah, mereka datang kepada patung 5 orang soleh ini. Mulai saat itulah terjadi tawassul dengan anggapan menjadikan orang soleh sebagai perantara antara seorang dengan Tuhannya. Sejak hari itu sampai hari ini jenis kesyirikannya sama. Walaupun pelakunya berbeda-beda. Antum jangan kira pengikut Nabi Nuh bukan orang Islam. Jangan kira pengikut Nabi Musa bukan orang Islam. Jangan kira pengikut Nabi Isa bukan orang Islam. Mereka juga orang Islam di zamannya masing-masing. Tapi mereka menyimpang karena menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat tawassul. Apa dasarnya? Dasarnya karena tidak belajar agama. Tanya pada diri kita hari ini. Pulang ke rumah selesai dari Jumat ini. Tanya, tahukah kita apa arti Allah? Pernahkah diajarkan oleh kiai-kiai kita? Pernahkah diajarkan oleh guru-guru agama kita? Bagaimana mungkin mereka mengajarkan kita semua itu sedangkan mereka sendiri hanya pandai berorasi, tidak mengerti ilmu agama. Berapa banyak orang pandai pakai peci, berjubah putih, tapi dia tidak mengerti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang mau diajarkan kepada kita? Pantas kita ragu pada ajaran kita sendiri pada hari ini. Ayat-ayat Quran yang menekan untuk menetapkan satu Tuhan, menetapkan satu ibadah untuk Allah, menetapkan Islam saja yang benar, mulai dikaburkan. Bahkan yang mengaburkannya adalah orang-orang yang berpredikat kiai dan ustaz. Inilah orang-orang liberal itu yang berusaha menghancurkan kita. Sekarang mereka sedang mengecek ombak. Setiap kali mereka menghina kita di media sosial, mereka sedang mengecek ombak. Masih adakah orang Islam yang cemburu dengan agamanya? Ternyata masih ada, hanya saja cemburu dengan kebodohan. Cemburu seorang muslim adalah dia belajar agamanya, dia mulai mengerti tentang agamanya. Itu yang diinginkan Nabi. Jemaah sekalian, kita semua jadi saksi hari ini.
untuk menghancurkan seorang yang bersifat munafik seperti Abu Janda saja, kita tidak mampu menghilangkannya. Bahkan dia bermain di atas awan. Kenapa kita kalah dengan manusia cuma segelintir ini? Jangan salahkan orang liberal ini. Salahkan diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana kita belajar tentang agama kita? Lalu kita ajarkan kepada masyarakat kita. Atau sekarang dai-nya sedang asyik menjadi doi, mencari followers, mencari pengikut, mencari like, mencari share. Itu aja yang dicari oleh dai-dai zaman sekarang. Kapan mereka jelaskan la ilaha illallah? Mereka tidak jelaskan karena takut kehilangan pengikut di media sosial. Ini yang menjadi penyakit kita, bukan hanya masyarakat, tapi dai-dainya sudah tidak berani berbicara tentang tauhid, tentang syirik, tentang sunnah, tentang bid'ah. Masyarakat dibiarkan terlantar begitu saja, sehingga mereka tidak mengerti agamanya. Cerdas tentang dunia, tapi tidak mengerti tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini malah petaka jemaah sekalian, sehingga timbul keraguan. Setelah ragu, sebagian kita murtad. Minimal mengatakan semua agama sama. Bahkan ada kiai, bahkan ada seorang oknum habib sudah tidak lagi mengerjakan solat karena anggapan solat bagi dia tidaklah wajib. Ini ajaran filsafat yang mulai dibodoh-bodohi kita ini, masyarakat kaum muslimin. Kemudian petaka yang kedua yang menimpa kita, syahwat. Dan ini biasanya menimpa orang-orang yang berilmu. Orang-orang memilah dan memilih sesuai dengan nafsunya dalam beragama. Kalau cocok dengan nafsunya dia terima. Kalau tidak cocok atau bahkan merugikan popularitas, merugikan keuangannya, dia tinggalkan agama itu. Ini namanya syahwat. Syahwat itu melahirkan, mengedepankan hawa nafsu, meninggalkan ketaatan dan keridhaan Allah. Itulah sifat Yahudi. Kenapa Yahudi menolak agama Islam yang datang terakhir ini? Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka tidak mau jatuh di bawahnya di hadapan orang-orang Arab. Mereka tidak ingin Nabi terakhir itu lahir dari keturunan orang Arab. Begitu lahir Nabi itu dari keturunan orang Arab yang mereka anggap Arab itu hina, maka pada saat itulah mereka egois. Di antara contoh, seorang yang mengikuti hawa nafsu dan paling paham tentang Taurat dan mengerti tentang sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Huyai bin Akhtab dan saudara kandungnya. Kedua orang ini berbicara ketika Nabi datang ke kota Madinah. Salah seorang dari mereka berkata kepada saudaranya, "Kamu coba lihat laki-laki yang datang itu." Kebetulan yang melihatnya adalah Huyai bin Akhtab. Orang tuanya Sofia, dan Sofia itu nantinya dinikahi Nabi. Huyai bin Akhtab ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, inilah Nabi itu. Dia melihat tanda kenabian, inilah Nabi itu. Dia melihat bagaimana cara bicara, inilah Nabi itu. Dia mengajukan pertanyaan yang tidak mungkin dijawab oleh siapapun kecuali Nabi terakhir, dan dijawab semua oleh Nabi. Dia pun pulang, ketemu saudara kandungnya, dan di situ ada Sofia. Waktu itu belum menikah dengan Rasulullah SAW. Apa kata saudara kandungnya Huyai bin Akhtab? Benarkah laki-laki yang mengaku Rasul itu ini orangnya? Dijawab oleh Huyai, iya, ini orangnya. Persis seperti yang ada di Taurat, persis yang ada dalam Injil. Lalu bagaimana pendapatmu, wahai saudaraku? Kata Huyai, kalau begitu kita sembunyikan saja identitas orang ini. Ini sifat Yahudi. Hari ini pun ada orang-orang yang seperti itu. Dai-dai yang seperti itu juga ada. Kalau bertemu orang kaya, ini hukumnya halal. Kalau ketemu orang miskin, ini hukumnya haram. Tergantung siapa yang berada di hadapannya. Ini sifat Yahudi. Dan ini yang merusak agama kita. Germo yang menjual wanita pelacur tidak begitu rusak daripada seorang dai yang menjual agama. Seorang yang minum khamar di tempat-tempat beliar, dia merusak fisiknya sendiri. Seorang pelacur merusak fisiknya sendiri dan kehormatannya. Tapi seorang dai, seorang kiai, seorang ustadz yang memfatwakan sesuatu sesuai dengan nafsunya dan siapa yang dihadapinya, dia merusak agama, merusak negara, merusak masyarakat. Maka coba Anda baca sejarah. Nggak ada seorang germo yang menyesatkan manusia, nggak ada.
Germo itu menjual diri, pelacur itu menjual diri dan mengaku dirinya salah. Yang merusak agama sejak zaman Nabi Nuh sampai hari ini, orang yang berpeci seperti saya ini, orang yang berjubah tapi dia punya nafsu kepada dunia sehingga dia membelakangi apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Maka Nabi sudah memberitahu jauh-jauh hari tentang pengikut nafsu ini. Nabi mengatakan, wa innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Yang paling aku khawatirkan atas umatku, dai-dai yang menyesatkan. Nabi tidak katakan pelacur, seorang peminum khamr, tidak. Karena orang-orang ini tahu diri. Tanya kepada peminum khamr, apa anda berbuat benar? Dia akan jawab salah. Tanya kepada orang yang menjual diri, apa dia akan katakan itu benar? Dia akan katakan salah. Hanya karena kebutuhan dan hawa nafsu, syahwat ini saja mereka lakukan. Tapi tanya kepada mereka yang merubah ajaran agama, tergantung seberapa uang yang dia dapatkan di situ, dia akan menjawab. Maka hari ini terlihat oleh kita yang melakukan kecurangan, orang-orang yang berpredikat agama. Ada orang mengumpulkan dana sosial, dia ambil sendiri. Ada orang mengumpulkan ini dan itu, dia korupsi. Dan sejak zaman itu memang sudah ada sampai hari ini. Inilah pengikut nafsu. Bagaimana ceritanya? Seorang mengumpulkan dana sosial, kemudian dana itu dibangun, pakai bangun rumahnya, hidup bermewah-mewahan. Bahkan tidak lama ini ada seorang yang selalu berkata, Masya Allah, Tabarakallah. Dia membawa lari uang seorang travel, pemilik travel 500 juta, dia bawa lari ke Bali untuk bermain wanita di sana. Padahal dia dipanggil Ustaz. Siapa gerangan yang akan menjelaskan hal ini kalau bukan kita? Siapa yang akan mengingatkan kaum muslimin tentang hal ini kalau bukan kita? Walaupun kadang kita dibenci, dikata-katain, dicap ini dan itu, kita tidak peduli. Ini masalah bahaya besar. Negara kita hancur bukan karena banyaknya pelaku maksiat saja. Negara kita hancur karena munculnya orang-orang seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan kita berada dalam malapetaka, yaitu amarah yang tidak terkontrol, emosi yang meluap-luap. Ini akan menutup otak orang yang pintar. Contoh, Firaun. Firaun orang cerdas. Untuk apa dia ikuti Nabi Musa di padang pasir mengejar sampai ke tepi laut? Tidak butuh Firaun melakukan hal itu. Dia tinggal duduk aja di istana, dia perintahkan pasukannya kejar Musa, hidup atau mati, bawa ke sini. Tapi karena emosi, kecerdasannya tertutup oleh emosi itu, dia ikut di panasnya matahari, debu yang berterbangan sampai dia tenggelam dalam laut. Seorang raja tidak penting dia mengikuti Nabi Musa, tidak penting mengikuti Bani Israel yang tidak bersenjata lengkap. Ngapain dia ikut? Dia ikut karena dia emosi. Demikian juga kasus seorang polisi irjen yang menembak anak buahnya. Akal orang mana yang berpikir anak buahnya ditembak di tempat di rumah dinasnya? Kalau bukan karena emosi yang menutup akalnya. Dia tinggal perintahkan anak buahnya bawa orang ini ke tepi hutan atau ke pinggir pantai, kemudian bunuh di sana. Bisa saja kalau dia cerdas, tapi karena emosi tertutuplah otaknya itu. Inilah tiga perkara yang membawa malapetaka dalam kehidupan kita setiap hari, entah dalam agama maupun dunia. Maka Ibnul Qayyim mengatakan, pintu neraka itu ada tiga. Pertama, syubhat yang mewariskan keraguan dalam agama. Yang kedua, syahwat yang mewariskan mentaati nafsu daripada Allah dan keridhaannya. Yang ketiga, emosi yang melahirkan permusuhan di antara makhluk. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد. Kaum muslimin wal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa kita selalu mendapat pemimpin, penguasa dan anggota dewan yang tidak pernah beres, mengambil hak kita, menzalimi, menaikkan pajak dan seterusnya. Jawabannya ada pada diri kita. Tanya diri kita ini, siapa yang belajar agama? Siapa yang tidak belajar agama? Mana yang banyak, mana yang sedikit? Bahkan kita hanya belajar agama di hari-hari keagamaan saja karena ada makan, karena euforia, karena ingin dilihat banyak, baik itu di hari Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau yang lainnya. Bahkan tidak tahu malunya, jam 10 pagi orang penuh di masjid, begitu zuhur tidak ada orang di masjid. Ketika ada acara begitu ramainya masjid itu, begitu tidak ada acara masjid itu sepi. Bagaimana mungkin kita dihadirkan pemimpin seperti Umar kalau sikap kita seperti Abu Jahal? Bagaimana mungkin kita mendapat pemimpin seperti Ali kalau sikap kita seperti Abu Lahab? Enggak mungkin. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Sekiranya kalian, apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba, kalian mengikuti buntut sapi kalian, kalian ridho dengan tanaman kalian, artinya kalian kejar dunia, dunia dan dunia, nggak peduli halal maupun haram, kalian embat semuanya, dan kalian tinggalkan perjuangan di jalan Allah, kalian tinggalkan dakwah, kalian tinggalkan jihad, kalian tinggalkan hal-hal yang bermanfaat dalam beragama ini, maka Allah akan menghinakan kalian dengan cara diberikan kekuasaan kepada orang-orang yang tidak kalian senangi. Dikuasai oleh orang yang tidak disenangi. Kita melihat sendiri, Allah yang mengatur semua ini agar kita semua sadar ternyata kita terlalu jauh hidupnya dari Allah dan ilmunya. Nggak usah banyak mengeluh karena pemerintah kita zalim. Tanya pada diri kita, sejauh mana kita menghargai Al-Quran, sejauh mana kita menghargai sunnah, sejauh mana kita membaca Quran, tadabbur kemudian amalkan. Atau hari ini kita sedang sibuk dengan membaca hal-hal yang tidak berguna, duduk di majelis-majelis ghibah, duduk di majelis-majelis yang tidak ada manfaatnya. Nabi tidak pernah dusta, maka Nabi katakan Allah beri kuasa kepada orang yang tidak kalian senangi, entah dia kafir atau munafik atau berbuat zalim. Dan Allah tidak cabut kekuasaan orang-orang itu sampai kalian pulang kembali kepada agama kalian. Maksudnya sampai kalian belajar agama kalian. Karena hanya dengan jalan itulah kita dapat keluar dari kesulitan ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan antum semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita dengan taufik dan hidayahnya agar kita sadar bahwa yang terpenting dalam kehidupan kita ini adalah kembali kepada Allah dalam dua hal, belajar ilmu dan amalkan ilmu. Dengan itu kita akan kuat dalam menjalankan kehidupan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وبرحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم انصر إخواننا الضعفاء في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان خاصة في غزة يا رب العالمين اللهم عليك باليهود اللهم عليك أعدائك وأعداء المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.